Pertanyaan yang pertama, jadi saya ada teman di sosial media saya, terus dia tuh punya pasangan atau bisa disebut calon lah. Nah, waktu itu kebanyakan mungkin yang berteman dengan dia di Facebooknya itu suka ngebully dia gitu. Terus akhirnya dia marah kan, dia posting status banyak dengan kata-kata kasar dan ya bisa dikatakan juga kata-kata yang tidak pantas untuk diposting. Nah, itu termasuk hukum yang bagaimana dan bagaimana cara menyelesaikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di kesempatan hari ini dengan saya Advokat Rahmat Idisyo SH, di mana saya akan menjawab atau menanggapi dari pertanyaan dari rekan kita, yaitu bagaimana kalau menyampaikan kalimat-kalimat yang kurang bagus, bahkan cenderung kalau dalam bahasa saya mengumpat mungkin ya. Apakah diperbolehkan di lewat media sosial? Ya, baik, kita urai sekarang. Di media sosial itu, dalam terkait dengan pertanyaan yang tadi ini ya, mengenai mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus, mengumpat, itu ada empat kategori. Ya, yang pertama yaitu penghinaan terhadap pemerintah atau majelis umum. Ya, itu satu. Yang kedua, penghinaan terhadap orang lain. Yang ketiga, mengancam. Yang keempat, menyampaikan kalimat-kalimat yang mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini empat-empatnya pesan saya sebisa mungkin harus dihindari ya. Kita misalkan menghina kebijakan-kebijakan, menghina pemerintahan, penguasa-penguasa negara, itu dijerat dengan KUHP, sudah jelas. Atau yang kedua, mengenai penghinaan terhadap orang lain, menyampaikan penghinaan dalam arti menyampaikan fakta yang sebaliknya lewat media sosial, seperti yang pernah kita terangkan ya, mungkin bisa lewat IG, Instagram, bisa lewat Facebook, atau mungkin jadi ada dua ya, mungkin yang sifatnya distribusi, jadi sekali upload langsung tahu, semua publik tahu, bukan hanya perorangan ya. Kalimat distribusi kalau menurut Undang-Undang ITE. Yang ketiga, mengancam. Mengancam ini kalimat-kalimat yang mengarah kepada ketakutan seseorang atau lawan yang dituju. Tiba-tiba ada ancaman-ancaman, meskipun itu tidak terbukti, tapi itu mengarahnya tidak bagus. Ketentraman orang jadi terganggu itu. Terus yang keempat, sara. Jadi penghinaan terhadap yang menyangkut sara. Penghinaan terhadap sebuah suku lain atau etnis lain, yang intinya untuk mengadu domba. Ini harus dihindari. Bagaimana itu kita mulai sekarang? Kalau penghinaan terhadap orang lain itu jelas dimuat termasuk pelanggaran pasal 27 Undang-Undang ITE. Sekali lagi, Undang-Undang ITE itu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kalau pengancaman seseorang, wih, kamu nggak boleh, awas kamu kalau berani ketemu saya nanti. Nah, itu bisa dijerat dengan atau melanggar perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang ITE pasal 29. Yang ketiga, kalau unsur sara yang tadi itu tentunya akan menabrak pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Makanya harus dihindari. Sekali lagi, untuk yang kesekian kalinya, bijaklah kita menggunakan media sosial. Jadi kalau bisa berpositif ya, berbagi keilmuan, jangan pakai ngumpat-ngumpat. Apalagi yang sering kita lihat itu agak gesekan dengan mertua, nulis, wah itu terus dicuekin sama
temannya sudah mulai nulis-nulis status yang enggak itu. Dan bahayanya lagi, terutama yang generasi muda yang tidak tahu permasalahan politik di negeri ini, taunya ya cuma dari lihat media sosial yang lain, akun-akun lain, atau dari pemberitaan yang hanya sepotong, tiba-tiba langsung berkomentar, oh pejabat ini kayak begitu, pejabat ini kayak gitu, nggak fair, semacam-macam, muncul istilah-istilah yang enggak. Nah, ya ini akan buruk suasana, apalagi di tengah semangatnya bangsa dan negara Indonesia ini lagi membangun, menjalin kerukunan. Jangan sampai kita malah berbuat yang kontraproduktif, yang malah berbuat sebaliknya. Ingat, kita hidup mengklaim diri menjadi orang beragama, mengklaim diri menjadi orang intelektual, tapi terkadang kita sendiri terjebak untuk berbuat yang sebaliknya. Oke, itu dulu ya. Dan di akhir pesan ini, apa intinya? Bijaklah kita memakai prasarana teknologi. Jadikan itu sebagai untuk menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, menambah hal-hal yang baru yang tidak selamanya, yang sebelumnya tidak kita ketahui, menjadi kita tahu dengan media sosial, dengan teknologi yang pernah ada saat ini. Dan terakhir, jangan lupa terus saksikan Pokok Berita, apa adanya, pokoknya ya gitu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.